Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menentukan harga Bitcoin? Nah, yang pertama ini yang paling penting adalah teknologinya. Teknologi perpindahan kekayaan secara liquid, efisien, dan desentral. Ini adalah fundamental dari Bitcoin, yaitu teknologinya. Teman-teman bisa menyimpan kekayaan dalam bentuk emas ataupun real estate, tapi apakah bisa lintas negara dan desentral tanpa pihak ketiga secara langsung, secepat jentikan jari? Nah, susah mendapatkan invensi atau penemuan seperti ini. Penemuan Bitcoin itu seperti penemuan smartphone, otomotif, ataupun zaman industri. Nah, yang kedua adalah energi. Jadi ada biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan satu Bitcoin atau untuk mendapatkan satu Bitcoin. Jadi memang ada susah untuk mendapatkan Bitcoin. Bila suatu barang susah untuk didapatkan, maka barang itu menjadi lebih mahal ataupun lebih berharga. Sama seperti dengan penambangan emas, butuh biaya sehingga emas itu berharga. Nah, bedanya kenapa tadi teknologi saya taruh nomor satu? Karena emas tidak memiliki nomor satu itu, teknologi. Nah, yang ketiga itu adalah limited scarcity atau hanya sedikit, limited dia. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang tercipta dan tidak akan bisa dicetak lagi. Sama seperti tanah, ya, tanah itu terbatas di dunia ini. Nah, tapi kembali lagi ke nomor satu tadi, apakah real estate bisa dipindah tangankan lintas negara secara liquid, desentral, dan cepat seperti jentikan jari? Nah, jawabannya tidak bisa. Makanya kembali ke tadi satu, teknologi. Nah, yang keempat ini adalah devaluasi fiat. Nah, alasan sama seperti kenapa aset lain juga harganya naik. Permasalahan sistem moneter yang bisa dicetak terus. Jadi sebenarnya bukan asetnya yang harganya naik, tapi uang kertasnya yang harganya turun. Makanya orang kaya tambah kaya dan orang miskin semakin miskin. Pernah dengar kata-kata itu? Karena ini, karena devaluasi dari fiat. Kemudian yang kelima adalah supply demand. Nah, sama seperti semua aset, bahkan semua barang sebenarnya, bila suatu barang dinilai berharga, maka ya akan berharga karena semuanya setuju bahwasanya barang itu berharga. Sama seperti lukisan Mona Lisa, kenapa harganya bisa triliunan, kenapa mobil mewah, mobil sport itu bisa mahal, kenapa jam tangan tapi ada Rolex-nya itu bisa jadi mahal, karena supply demand.